Data yang dikeluarkan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2B, Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis jumlah kasus kumulatif penderita HIV sejak tahun 2000 hingga tahun 2022 tercatat sebanyak 631 orang. Sedangkan jumlah kasus baru HIV terhitung sejak bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2022 tercatat sebanyak 53 orang. Mayoritas didominasi oleh kaum penyuka sesama jenis dengan cara penularan melalui aktivitas seksual yang tidak sehat atau seks bebas. Seperti halnya dari lesbian, gay, biseksual dan transgender yang disingkat LGBT. Namun semua itu mendapatkan tanggapan dan kritikan dari penggiat HIV di Kabupaten Ciamis. Pegiat HIV Denny WJ. Dan angka yang tadi disampaikan itu angka sebuah kewajaran kalau di Ciamis ada angka kasus HIV seperti itu. Karena secara penanggulangan pun itu penanggulangan atau kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan HIV di Kabupaten Ciamis ya lebih banyak selesai di rapat, lebih banyak diselesai di forum yang bersifat instruksional. Jadi ketika ada tugas untuk melaksanakan sebuah kegiatan baru dilaksanakan dengan hanya cupar kewajiban, hanya sebatas menjalankan kewajiban-kewajiban saja dengan koordinasi lintas sektor yang lagi-lagi hanya kewajiban, tidak terjadi penggalangan pendapat, hearing, rapat dengar pendapat, apa permasalahan HIV yang sesungguhnya yang ada di Kabupaten Ciamis. Salah satu contoh saja, sejak 2020 teman-teman ODA ini yatim piatu atau tidak punya pendamping karena tidak ada pendamping, dan itu masalah lapangan itu tidak terungkap. Ketika diungkapkan pun ya tidak ada rencana tindak lanjut bagaimana memberikan solusi terhadap ODA-ODA yang tidak ada pendampingnya. Sejauh ini saya belum benar-benar merasakan penanggulangan HIV di kabupaten yang komprehensif dan berkesinambungan. Jadi LKB yang secara materi sudah dibedah sejak dulu, secara prakteknya jauh. Bagaimana HIV dipromosikan, bagaimana HIV dicegah, bagaimana HIV diobati, bagaimana HIV nanti direhabilitasi, itu masih jauh. Karena tidak ada diskusi yang benar-benar menggali permasalahan demi permasalahan. Karena rapat-rapat yang terjadi hanya seremonial saja, hanya rapat-rapat menjalankan tugas saja. Contoh satu masalah saja dalam rehabilitasi, teman-teman ODA, mereka yang dinyatakan mengidap HIV itu punya kewajiban untuk minum obat ARV namanya. Nah, masalahnya per 2020 tidak ada pendamping. Padahal ini sudah dinyatakan sejak dulu bahwa kebutuhan, salah satu kebutuhan dalam penanggulangan HIV di Kabupaten Ciamis adalah ada pendamping, ada kelompok dukungan sebaya yang ikut mendampingi pengidap-pengidap HIV dalam melakukan pengobatan. Nah, sudah sejak dulu ini disampaikan ya karena rapatnya hanya kualitas rapat menjalankan kewajiban saja, akhirnya rencana tindak lanjutnya tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Mendengar data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan itu bikin saya kaget. Saya kira di Ciamis sudah tidak ada HIV. Karena sepengetahuan saya akhir-akhir ini HIV di Ciamis cuma ada di bulan Desember. Ketika Hari AIDS Sedunia, tanggal 1 Desember. Dan itu baru ada berita tentang HIV, baru ada seakan-akan pekerjaan yang bersangkutan dengan HIV. Karena sejauh ini ya kita bisa tahu apa yang dipromosikan oleh Dinas Kesehatan. Ya kan stunting, terus ya kemarin vaksinasi, ya urusan dengan COVID lah itu dimaklum. Terus desa siaga aktif dan seterusnya. Itu yang dipromosikan oleh Dinas Kesehatan. Jadi HIV ya ditinggalkan, dan ketika ada di bulan ini pemberitaan di angka 55 sampai bulan Juli, dari Januari sampai bulan Juli 2022 ada 55 kasus, itu bikin saya kaget. Kaget tapi ya wajar juga. Wajar karena yang 55 ini sebenarnya yang
Kenapa ada angka 55? Karena mereka yang dites. Bisa kebayang berapa manusia yang mengidap HIV di Kabupaten Ciamis kalau dilakukan tes secara massal. Seperti halnya tes COVID lah kemarin itu ya.